Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita kembali akan berbagi pengalaman, dan pada kesempatan ini akan sekaligus memenuhi permintaan dari salah satu subscribe kita yang menginginkan atau minta dibuatkan tutorial tentang pembuatan silase yang simple, yang gampang, yang mudah, dan anti gagal tentunya ya. Artinya jadi dipastikan silasenya itu jadi. Baik guys, untuk memenuhi itu pertama-tama tentunya yang perlu kita persiapkan adalah bahannya dulu ya. Bahan untuk membuat silase tentunya ya. Nah, bahan untuk membuat silase itu bisa berupa daun singkong seperti ini ya, daun singkong seperti ini, daun singkong, atau bisa berupa rumput pakcong ya, rumput pakcong seperti yang terlihat pada video di kamera kita ini ya. Seperti ini tanaman rumput pakcong kita. Nah, ini yang sebagian sudah kita panen, ini yang sebagian masih menunggu ini ya. Harus ada bahannya. Nah, bahannya bisa berupa rumput pakcong ini, atau bisa berupa rumput odot, atau yang lain berupa legum ya. Legum bisa daun pisang, daun mahoni, daun angsana, daun pete Cina, melanding ya kalau di bahasa kita itu, daun nangka, daun kates, macam-macam lah ya, semua bahan bisa. Itu prinsip yang harus dipenuhi, jadi harus ada bahannya dulu. Nah, bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi, apabila sahabat-sahabat itu memilikinya salah satu atau salah dua, atau mungkin banyak, itu enggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah, itu silahkan untuk diambil dulu ya, diambil, dipanen ya, intinya dipanen. Nah, kemudian setelah dipanen seperti ini contohnya. Nah, ini kita biarkan dulu seperti ini ya, kita taruh di lahan seperti ini, ditaruh di lahan. Nah, seperti ini, setelah dipanen ditaruh di lahan seperti ini ya guys ya, jangan lupa. Nah, ditaruh di lahan seperti ini. Nah, kalau bisa itu diposisikan berdiri ya guys ya. Jadi ini kan tidur, ini belum sempat ya, karena tenaganya ribet ya, masih banyak urusan. Nah, mestinya rumputnya ini posisinya ditaruh berdiri seperti ini ya guys. Ini kalau dalam jumlah banyak itu, nah, dibuat berdiri seperti ini ya, dibuat berdiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar kadar air atau kandungan air yang ada di rumput pakcong ini bisa segera turun ya, atau prosentasenya bisa berkurang ya, cepat berkurang. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan diberdirikan itu seperti itu. Dan kalau
rumput pakcong atau odot itu kalau diposisikan berdiri seperti ini, itu kadar airnya cepat turun, tetapi rumputnya itu tidak layu, ya masih tetap segar. Nah itu keuntungannya kalau didirikan. Kalau di posisinya diberdirikan seperti ini, walaupun sudah 2 hari, itu posisi dari rumput kita itu masih dalam keadaan kondisi segar, ya masih hijau, tapi kandungan airnya sudah turun. Nah itu yang perlu dipahami, ya, yang perlu dipahami. Jadi harus intinya kadar airnya harus diturunkan dulu. Nah itu karena apa? Kalau kadar airnya itu masih terlalu tinggi, habis dibabat seperti ini, masih di pohon itu ya, kemudian diambil, dipanen, dibabat, langsung dimasukkan dalam mesin chopper, itu risikonya kemungkinan gagal itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kandungan airnya tadi kita katakan masih terlalu tinggi, ya. Jadi prinsipnya turunkan dulu kadar airnya supaya kadar airnya nanti tidak terlalu tinggi, sehingga ketika disimpan itu akan bertahan. Itu prinsip. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, setelah rumput ini nanti siap, kita diamkan 1 atau 2 hari, kadar airnya sudah turun, barulah kemudian kita chopper. Ya, kita chopper atau kita cacah, ya. Silahkan apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat, mau dicopper atau dicacah, silakan, tergantung ketersediaan sarana yang dimiliki. Kalau punya chopper ya lebih bagus dicopper, tapi kalau tidak punya ya pakai sabit bisa. Yang penting dibuat agak kecil-kecil, ya, sehingga mudah dalam penyimpanan. Itu prinsipnya. Nanti akan kita tunjukkan tutorialnya bagaimana caranya mencopper atau mencacah rumput ini sehingga mudah untuk disimpan. Baik guys, kita skip dulu ya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari bahannya. Jadi bahannya silakan apa yang ada di lahan sahabat, apa yang didapat hijau-hijauan silahkan. Yang penting kambing itu mau ya, mau memakannya ya. Mau daun singkong, mau odot, mau pekcong, mau legum, ya silahkan. Semuanya bisa digunakan untuk membuat bahan silase. Baik, kita skip dulu guys. Caranya seperti ini. Setelah tadi dari lahan tadi ya, yang benar, yang baik itu didirikan posisinya seperti ini. Nah, ini cara meletakkannya seperti ini. Didirikan ini saya agak menjauh biar kelihatan. Nah, seperti itu. Rumputnya itu posisinya berdiri. Nah, didirikan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita maksud, kan lebih jelas kalau ini. Nah, tadi kan posisinya tidur. Nah, sekarang didirikan seperti ini. Nah, dengan berdiri seperti ini, itu kadar airnya cepat turun, ya, kemudian kandungan prosentasenya cepat menurun ya. Nah, tapi posisi daunnya masih tetap segar hijau seperti ini. Ini caranya seperti ini guys, cara menyimpannya atau meletakkannya rumput pekcong setelah dipanen, ya, seperti ini. Hanya kalau di posisi berdiri seperti ini awet 2 hari itu tidak apa-apa. 2 hari itu masih hijau, masih segar. Malah justru kandungan airnya akan banyak berkurang sehingga mudah untuk dibuat silase. Nah, baik guys, kita lanjut. Ini bahan ya sudah tersedia. Ini kan tutorial ya, jadi hanya sekedar contoh saja. Ini bahannya sudah siap. Anggaplah ini bahan yang sudah kita layukan, kadar airnya sudah turun. Nah, setelah itu ini kita masukkan dalam mesin chopper. Ya, kita masukkan. Tuh sampai jupuk ke sak gegem lek sak anu sithik lek. Nah, ini lek sak monten. Ya, pon. Go mereka lek. Nah, guys, kalau di tempat sahabat punya chopper, mesin chopper seperti ini, itu rumput pekcong kita atau odot atau apapun ya, itu kita chopper ya, masukkan ke dalam mesin chopper ini tutorial saja. Seperti itu, sehingga nanti bahan-bahannya nanti akan keluar dari sini ya, secara halus ya tentunya.
Namun kalau tidak punya mesin chopper ya guys ya, cukup manual ya, cukup manual dengan memakai alat ini, contoh arit lek, bundile arit lek, kayak begini arit atau apalah terserah yang sesuai ya, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipakai untuk mencacah rumput pekcong ini. Ya dicacah halus seperti ini. Namun kalau pakai arit atau sabit kayak gini ya tentunya memakan waktu yang agak lama ya guys ya. Dan hasilnya juga kurang rapi, kurang bagus, kurang halus tentunya ya. Ini karena tutorial ya, cukup saya kira seperti ini. Terus setelah itu hasilnya kemudian dimasukkan dalam tempat penyimpanan seperti ini, tong atau drum atau apapun lah. Nah seperti ini. Ya seperti ini, yang penting itu rapat, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun, walaupun sekecil lubang jarum itu tidak boleh ada kebocoran, harus betul-betul dipastikan rapat. Nah setelah bahan-bahan ini tadi dirajak, dimasukkan dalam tong ini, kemudian diinjak-injak ya guys ya, masuk diinjak-injak ya, seperti itu sampai padat ya, sampai padat, dengan maksud supaya tidak ada rongga udara ya, tidak ada rongga udara yang terjebak di situ, tidak ada udara yang ada di dalam tong atau apapun namanya ya, benar-benar padat ya. Kalau nggak punya drum, nggak punya ember, nggak punya apa ya, plastik boleh, plastik yang bangunan itu bisa dipakai, yang penting jangan sampai bocor. Nah setelah itu kemudian ditutup rapat, nah ditutup rapat. Nah bahan-bahan ini tadi kalau bisa ya guys ya, dimasukkan dalam drum biru seperti ini. Nah ini yang lebih aman, itu ada klemnya, ada penutupnya, nah, sehingga dipastikan benar-benar rapat ya. Nah, tolong dibuka mas contohnya itu ya, ini kita tutorialkan seperti itu. Nah disimpan dalam drum, tolong dibuka mas tutupnya mas, tutupnya dibuka ya. Nah seperti itu guys ya, ini dijamin aman, tidak ada kebocoran. Udah mas, tutup lagi mas ya, tutup. Nah, seperti itu, terus di klemnya dipasang nah, kemudian dikunci. Nah sampai cetak, udah aman guys. Nah kalau sudah seperti ini dijamin silase kita anti gagal, dipastikan jadi ya guys. Nah kapan pemberiannya silahkan, itu tergantung dari keinginan kita, situasional ya. Kalau pengen 1 bulan ke depan ya monggo, 2 bulan ya silahkan ya. Kalau memang ada persediaan pakan yang lain, tapi biasanya di tempat kami ini tidak sampai 1 bulan ya guys ya, tidak sampai. Umumnya ya begitu dibuat, nanti kalau ada keperluan langsung dipakai, mungkin 1 pekan atau 10 hari ada keperluan langsung dibongkar dipakai juga bisa, tidak apa-apa. Jadi tidak harus menunggu sekian hari tidak ya, beda dengan fermentasi kan itu ya. Itu guys tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini apabila ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Baik guys, kita akhiri. Tidak lupa, selalu kita ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.